Ika lehoma josana ika ngote yuho hai sikana ya. Sekarang kita mau belajar tentang waktu. Waktu dalam bahasa Kantonis yaitu sikan. Sekarang kita akan mempelajari tentang jam. Jam sendiri adalah tim chung. Jam itu tim chung. Kalau menit fen chung. Menit fen chung. Detik miu. Tetapi yang biasa kita hadapi di Hong Kong yaitu tentang jam dan menit, yaitu tim chung dan fen chung. Baik, saya akan memulai dari jam. Contoh untuk jam 12 yaitu kita menyebutkan angka dulu, yang seperti kita sudah pelajari tentang angka 12 yaitu sapi. Jadi jam 12 sapi tim chung. Jam 12 sapi tim chung. Itu tentang itu jarum panjang dan jarum pendek tepatnya di jam 12 ya. Untuk berikut kita akan melihat yaitu pukul 3 ya, jam 3 yaitu sam tim chung. Sam tim chung. Jadi jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 3 ya. Jadi seperti itu. Untuk pukul 10 yaitu sap tim chung. Sap tim chung ya. Jadi jam 10 atau pukul 10 itu sap tim chung ya, jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 10 ya. Terus jam 7 juga ya, jam 7 yaitu cat tim chung. Jam 7 cat tim chung ya. Jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12 ya. Jam 2 itu berubah ya, seperti kemarin angka satuan saya sudah bilang bahwa 2 itu pasti berubah kalau kita menyebutkan waktu, menyebutkan banyaknya sesuatu atau lamanya sesuatu waktu atau banyaknya barang ya. Dalam hal ini jam juga diperubah yaitu dari yi jadi leong. Jadi jam 2 adalah leong tim chung. Leong tim chung. Di sini. Oke. Di sini kita masuk lagi pada yang berikut tentang separuh waktu ya, jam separuh waktu yaitu separuh daripada waktu itu, yaitu seperti contoh jam 12 lewat 30 menit, berarti sudah separuh waktu itu ya. Jam 12 lewat 30 menit dalam bahasa Kantonisnya sapi tim pun. Jadi setengah itu pun. Sapi tim pun. Yang berikut jam 6.30 bahasa Kantonisnya lok tim pun. Lok tim pun. Jam 2.30 atau pukul 2.30 leong tim pun. Leong tim pun. Jadi itu ada beberapa contoh ya. Yang berikut untuk jarum panjang yang lebih lewat sedikit dari jamnya, yaitu contohnya seperti jam 12 lewat 10. Di sini kita menyebutkan angka 12 itu lalu ditambah dengan jarum panjang menunjukkan angka mana. Contohnya jam 12 lewat 10 berarti jarum panjang menunjukkan angka 2. Berarti kita menyebutkannya, kita menambahkan kata tap. Contoh, jam 12 lewat 10 menit, bahasa Kantonisnya sapi tim tap yi. Tap yi. Tapi itu artinya jarum panjangnya menunjukkan angka 2, itu berarti lewat 10 menit ya. Kalau tap yat berarti lewat 5 menit. Kalau tapi berarti lewat 10. Jadi kita di situ melihat bahwa jam 12 lewat 10 berarti
10 menit itu menunjukkan angka 2. Jadi dalam bahasa Kantonis itu menunjukkan angka 2 berarti tap yi. Jadi jam 12 lewat 10 menit yaitu sap yi tim tap iya. Ya, kalau di Hong Kong sudah bisa sebut singkat saja sap yi tim yi. Sap yi tim yi. Oke, terus di sini jam 2 lewat 10 ya. Leong tim tap yi. Leong tim tap yi. Kita masih belajar jadi harus masih menyebutkan tap yi ya. Leong tim tap yi. Tapi kalau kamu sudah lancar di Hong Kong nanti pasti kalian akan bilang Leong tim yi. Leong tim yi. Kita masih belajar harus pakai tap dulu ya. Tap itu artinya jarum panjangnya menunjukkan angka 2 ya. Jadi begitu ya. Kalau dia lewat daripada 15 menit berarti tap sam. Lewat daripada 50 menit berarti tap sap ya. Kalau lewat daripada 30 menit tim pun ya. Tim pun ya. Jadi contoh ya, jam 2 lewat 10 menit Leong tim tap yi. Lewat 15 menit Leong tim tap sam. Kalau lewat 50 menit Leong tim tap sap. Tapi kalau jam 2.30 berarti Leong tim pun ya. Baik. Untuk contoh yang berikut yaitu jam 12 lewat 49 berarti jarumnya tidak pas-pas di angka yang tertera dalam jam itu. Contoh jam 12 lewat 49 kita bisa menyebutkan lengkapnya ya. Sapi tim se sap kau fen chung. Jadi 49 itu kita sebut se sap kau fen chung lengkapnya ya. Terus jam 7 lewat 37 yaitu cat tim se sap cat fen chung. Jadi kita menyebutkan 37 menit itu lengkap ya. Sam sap cat fen chung ya. 7 lewat 37 menit ya. Cat tim sam sap cat fen chung. Karena jarum panjang itu tidak pas-pas di angka yang ada di dalam jam itu. Jadi kita harus menyebutkan selengkapnya tentang jam itu. Baik, karena itu sekarang saya mau menjelaskan lagi tentang tadi itu tentang ketepatan waktu ya atau menunjukkan jam tertentu ya. Tapi saat ini saya mau menjelaskan tentang lamanya waktu. Contohnya ya, 1 jam berarti kita harus menambahkan ko ya. Contohnya ya, kamu masak obat Cina ini 1 jam berarti menunjukkan lamanya waktu. Nah 1 jam itu dalam bahasa Kantonisnya yat ko chung. Yat ko chung tau ya. Kalau tambah tau itu artinya tepat 1 jam ya. Yat ko chung ya. Kalau 2 jam leong ko chung ya. Leong ko chung ya, dan seterusnya 3 jam sam ko chung. Jadi kita tambah ko kalau mau menyebutkan lamanya waktu ya. Jadi seperti itu. Selain lamanya waktu, kita juga mungkin menyebutkan banyaknya orang. Kita bisa bilang yat ko yan 1 orang, leong ko yan 2 orang ya, dan seterusnya. Mungkin contohnya seperti ini cangkir tehnya ada 1 berarti yat pui saja, yat pui cha ya, 1 cangkir teh ya. Atau kalau ada 2 cangkir ini berarti leong pui, tidak ada tambah ko ya, leong pui ya, leong pui cha. Kalau tambah ko itu ya seperti yang tadi saya bilang ya, jamnya atau tentang banyaknya orang ya dan sebagainya ya, atau banyaknya buah seperti buah apel. Apel itu pengko berarti
Leongko pengko tambah ko. Leongko pengko, 2 buah apel ya. Jadi itu menunjukkan leongko pengko dan seterusnya ya. Terus ya tentang banyaknya ya, nanti baru kita jelaskan lagi selanjutnya di uang tentang jumlah-jumlah, tentang angka-angka. Kita akan masukkan di dalam materi selanjutnya, video selanjutnya tentang uang ya. Untuk sekarang cukup dulu, mungkin ada pertanyaan ya atau saran, pendapat, boleh masuk dalam chat WA atau mungkin dalam audio clip dan sebagainya ya. Saya berharap mungkin ada saran-saran dari teman-teman yang lain, boleh menambahkan juga dari anak-anak saya, anak peserta latih saya, bisa bertanya lebih banyak, lebih bagus bertanya daripada tidak tahu diam ya. Terus dalam saya selalu ingatkan dalam berbicara bahasa Kantonis apapun itu, mulut kita benar-benar dibuka supaya kalau ada kesalahan bisa diketahui ya, bisa diperbaiki. Kalau kau bicara walaupun benar, tetapi kalau giginya dikatup baru berbicara, mulutnya tidak terlalu buka, walaupun menurut Anda benar, tidak akan benar ya. Jadi pengucapan itu harus betul-betul benar ya. Jadi baik untuk pembelajaran saat ini tentang waktu ya, sikan ya, saya rasa cukup dulu. Kita akan maju di next video tentang uang ya. Kita mau ke Hong Kong, otomatis kita mau mencari uang ya, Chin ya. Otomatis kita harus belajar ya, bagaimana menghitung, bagaimana berbicara tentang uang ya. Nanti untuk selanjutnya ya. Baik, hola Taika. Sekian video saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Koe salete. Bye bye.